Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 73 sampai dengan 79. Adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul yang adik-adik buka ya. Kalau mau yang lebih lengkap untuk tema dan kelasnya, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya, mau lihat tema lain berarti pilih yang ini. Klik linknya atau biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, klik di sini, kemudian nanti di sebelah kanan akan ada rekomendasi playlistnya ya. Nah ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah kita mulai ya adik-adik. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Bapak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Nah, simak penjelasan berikut ya. Nah, ini ada beberapa bacaan adik-adik ya. Karina akan bacakan singkat. Jadi tata caranya yang pertama pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Ya. Kemudian pendaftaran calon ketua RW ya. Kemudian berikutnya penyelenggaraan pemilihan ketua RW dan juga pelantikan ketua RW baru. Untuk detailnya nanti bisa dibacakan langsung ya. Lalu berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut terkait teks tadi. Yang pertama, nah, ini terkait dengan contoh tadi berarti adik-adik diminta untuk menanyakan kepada kedua orang tua di rumah mengenai hal-hal berikut. Siapa ketua RW di daerahmu? Nah, ini disesuaikan dengan nama ketua RW adik-adik. Kemudian bagaimana cara pemilihan di RW daerahmu? Ini juga contohnya misal dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara atau voting. Ini disesuaikan ya. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Ini juga disesuaikan. Contoh misalnya pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan semua warga menerima hasil pemilihan RW dengan baik. Kemudian berikutnya, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Ini sesuai dengan Pancasila ya, yaitu sila keempat. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya pemilihan ketua RW atau RW, menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong. Ya. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan mengikuti pemilihan ketua RT RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, lalu berikutnya kita ke bagian ayo menulis ya. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah ya. Kemudian melaksanakan jadwal piket, lalu mengikuti upacara bendera, menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah ya. Nah, kemudian masyarakat Desa Dayu dengan bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, adu enak, adu segarnya. Ketua RW telah dipilih, semoga hidup damai sentosa. Kata Lani, iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Bapak Widodo sebagai ketua RW gitu ya. Kemudian perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ciri-ciri pantunnya ya, jelaskan ciri-cirinya. Yang pertama ada 4 baris.
Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama 10 suku kata, baris kedua 9 suku kata, baris ketiga 10, dan baris keempat juga 10. Dan pantunnya bersajak ABAB, ya. Kemudian identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Yang sampirannya yang bagian 2 baris pertama, yaitu jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Yang isinya di baris ketiga dan keempat, yaitu ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Amanat dari pantunnya yaitu ketua RW merupakan pemimpin warga. Sebagai pemimpin, ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Misalnya, memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai dan sentosa. Kemudian berikutnya buatlah pantun lalu tukarkan dengan teman sebangku. Identifikasilah ciri-ciri dan amanat pantunnya dari milik teman adik-adik ya. Nanti tuliskan di bawah sini. Nah, ini kalau ini contoh yang bisa adik-adik buat. Kelinci kecil berwarna abu, berlari-lari dengan ceria. Teruslah menuntut ilmu agar bahagia di masa tua. Ciri-cirinya ada 4 baris, memiliki sajak ABAB, yang ini berarti UA-UA ya. Kemudian jumlah suku kata pada baris pertama sampai keempat secara berturut-turut adalah 10. 10 ya, ini 10 suku katanya. 10, 8, 11. Dua baris pertama yang ini adalah sampiran, yang ini adalah isi. Amanatnya adalah kita harus terus menuntut ilmu agar bahagia di masa tua. Di mana saja dan kapan saja seseorang bisa selalu menuntut ilmu. Nah, berikutnya ini ada gambar ya adik-adik ya. Ini sepertinya warga sedang melakukan jalan sehat ya. Nah, ini nanti adik-adik boleh dibaca bacaannya sampai di sini ya. Lalu kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Yang pertama, apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Nah, Karina contohkan yang pertama, saling tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang kedua, saling gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengambil jalan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu berikutnya, menjaga kerukunan antar warga dan masyarakat. Yang B, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial budaya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak akan kehilangan jati diri karena masyarakatnya selalu mempertahankan sosial dan budaya luhur Indonesia. Lalu yang kedua, bagian ini, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Nah, sebagai siswa, kita yang pertama bisa menolong seseorang yang membutuhkan bantuan, ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, kemudian bersikap sopan santun dimanapun dan kapanpun kita berada, dan melestarikan budaya daerah. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Nah, ini bagian renungkan bagaimana seharusnya pemilihan ketua RT dan RW. Nah, ini sebetulnya sudah ada jawabannya di pembelajaran-pembelajaran atas ini ya, yang di atas. Ya, yaitu Karina contohkan ya adik-adik ya. Berjalan dengan tertib, kemudian juga bermusyawarah untuk mufakat, kemudian diikuti oleh para warganya, dan juga terakhir mungkin Karina tambahkan semua warga dapat menerima hasil keputusannya.
ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.